Yuk. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami pada hari ini. Kami dari tim Huru Hara yaitu membuat produk yaitu Laklak Bali. Sebelum memulai presentasi, langkah baiknya kelompok kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Next, sebelum eh, memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengenalkan diri kami masing-masing, mulai dari diri saya. Perkenalkan, nama saya Iketut Andika Supardana dengan NIM 24170412669 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Deomade Hendra Kurniawan dengan NIM 24170410355. Perkenalkan, nama saya Nofrinaldi Sudin dengan NIM 2417041025. Perkenalkan nama saya Lauren Adi Pratama Yuda dengan NIM 2417041284. Perkenalkan, nama saya Abinaya Krisna Mandala dengan NIM 2417041310. Baik, next. Baik, di sini adapun susunan daftar isi yang kelompok kami bahas, yaitu yang pertama yaitu ada latar belakang, terus itu ada tujuan, manfaat program, target luaran, deskripsi produk, alat dan bahan, peluang pasar, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Yang pertama kita mulai dari latar belakang. Yang dimana kita semua tahu bahwa lala itu adalah jajanan tradisional yang berbahan dasar tepung, beras, dan pandan yang memiliki cita rasa khas, namun penyajiannya masih sangat-sangat sederhana dan kurang menarik bagi konsumen modern. Perkembangan gaya hidup masyarakat saat ini menunjukkan adanya peningkatan minat terhadap makanan yang sehat, praktis, dan berbahan alami. Seiring dengan tren tersebut, makanan tradisional kembali mendapat perhatian karena dinilai aman, karena dinilai lebih aman, memiliki nilai budaya, serta menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah diperoleh. Salah satu makanan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang ini adalah lala, yang dimana lala ini adalah jajanan khas dari Bali yang berbahan dasar tepung, beras, dan pandan dengan cita rasa manis serta tekstur yang lembut. Namun, namun dalam perkembangannya, lala umumnya disajikan secara sederhana, baik dari segi rasa maupun tampilan. Penyajiannya, penyajiannya tradisional yang menggunakan daun pisang atau kemasan seadanya membuat lala kurang menarik bagi konsumen modern, khususnya bagi generasi muda yang cenderung menyukai produk dengan tampilan yang higienis, praktis, dan estetis. Kondisi ini menyebabkan lak-lak kalah bersaing dengan berbagai makanan ringan modern yang lebih inovatif dari sisi kemasan maupun dari segi pemasarannya. Jadi, dengan itu, melihat peluang ini, kelompok kami berinisiatif untuk mengembangkan produk lak-lak melalui pendekatan inovasi tanpa menghilangkan ciri khas tradisionalnya. Inovasi yang Inovasi yang tanpa menghilangkan ciri khas tradisionalnya. Inovasi yang dilakukan untuk hanya tidak berfokus pada rasa, tetapi juga pada peningkatan nilai gizi melalui penambahan bahan yang lebih seimbang, serta penggunaan kemasan mika yang higienis dan praktis. Kemasan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik produk, memperpanjang daya simpan, serta mempermudah konsumen dalam membawa dan mengkonsumsi produk.
Selain itu, dengan pengembangan lak-lak ini, didukung juga dengan ketersediaan bahan baku yang cukup mudah untuk diperoleh, biaya produksinya yang relatif rendah, serta target pasarnya yang luas, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Dengan memanfaatkan strategi pemasaran modern, khususnya melalui media sosial, produk lak-lak berpotensi untuk dikenal lebih luas dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi. Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan lak-lak dalam kemasan modern bisa menjadi peluang usaha yang layak dan sangat strategis untuk dikembangkan melalui program PKMK, sekaligus sebagai upaya melestarikan makanan tradisional agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman pada saat ini. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, itu ada tujuan dari program kelompok kami, yang dimana program kami ini bertujuan untuk melakukan pengembangan pada produk lak-lak yang dirancang dengan tujuan utama, yaitu menghadirkan inovasi pada makanan tradisional agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan selera konsumen modern tanpa menghilangkan nilai budaya dan keaslian produk. Melalui program ini, lak-lak diharapkan tidak hanya dikenal sebagai jajanan tradisional, tetapi juga dikenal sebagai produk kuliner yang memiliki kualitas, nilai jual, dan daya saing yang lebih tinggi di pasar. Tujuan pertama itu adalah pertama dari program ini adalah untuk mengembangkan produk lala dengan cita rasa yang lebih kaya serta nilai gizi yang lebih baik melalui pengolahan bahan yang tepat dan seimbang. Inovasi dilakukan dengan tetap mempertahankan bahan dasar tradisionalnya, namun diolah secara lebih modern agar menghasilkan rasa lezat yang konsisten dan dapat diterima oleh berbagai segmen konsumen, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua itu ada program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual lak-lak melalui pengembangan kemasannya yang higienis, praktis, dan lebih menarik. Pada slide ini kita bisa melihat contohnya. Ini ada contoh dari desain kemasan produk lak-lak kami yang higienis, praktis, dan lebih menarik. Penggunaan kemasan Mika yang dipilih untuk menjawab kebutuhan konsumen akan produk makanan yang bersih, aman, dan mudah dibawa, serta memiliki tampilan yang lebih modern. Dengan kemasan yang baik, produk diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang distribusinya. Tujuan berikutnya itu adalah menciptakan peluang usaha kuliner berbasis bahan lokal yang memiliki potensi pasar yang luas dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan bahan baku yang mudah diperoleh dan biaya produksi yang relatif terjangkau, usaha lak-lak ini diharapkan dapat berkembang secara ekonomis sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Oleh karena itu, secara keseluruhan, tujuan program kami ini tidak hanya berfokus pada penciptaan produk semata, tetapi juga pada pengembangan usaha yang berorientasi pada keberlanjutan, pemberdayaan mahasiswa, serta pelestarian makanan tradisional melalui pendekatan yang lebih modern dan bernilai ekonomis. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nopri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya berikan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang manfaat program. Program PKMK ini dirancang untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi konsumen, mahasiswa, dan masyarakat melalui pengembangan usaha makanan tradisional, lak-lak berbasis inovasi. Bagi konsumen, program ini menghadirkan produk lak-lak dengan cita rasa tradisional yang dipertahankan, namun dikemas secara lebih modern, higienis, dan praktis.
Produk dikembangkan sebagai makanan siap santap dengan kemasan mika yang aman, menarik, dan mudah dibawa. Sehingga sesuai dengan kebutuhan konsumen yang menginginkan makanan tradisional yang praktis tanpa mengabaikan kualitas dan kebersihan. Selain itu, perhatian terhadap bahan baku dan proses pengolahan diharapkan dapat menghasilkan produk yang lebih bernutrisi dan layak dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Bagi mahasiswa, program ini menjadi media pembelajaran kewirausahaan yang aplikatif. Mahasiswa terlibat langsung dalam proses pengembangan usaha, mulai dari inovasi produk, produksi, pengemasan, hingga pemasaran. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam membangun branding usaha, menyusun strategi promosi, serta memahami kebutuhan dan referensi konsumen. Pengalaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterampilan kewirausahaan, kemampuan bekerja sama dalam tim, serta membentuk pola pikir wirausaha yang mandiri dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Bagi masyarakat, pelaksanaan program PKMK ini memberikan kontribusi dalam pemanfaatan bahan baku lokal yang mudah diperoleh serta pelestarian makanan tradisional melalui pendekatan yang lebih modern. Usaha ini diharapkan dapat mendorong munculnya peluang usaha berbasis produk lokal, meningkatkan nilai tambah makanan tradisional, serta mendukung pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Oke, next slide kita akan membahas target luaran. Oke, untuk target luaran ini, target luaran dari program PKMK ini mencakup produk laklak siap jual yang dikemas secara higienis dan menarik menggunakan kemasan mika. Selain menghasilkan produk, program ini juga menargetkan terbentuknya branding usaha yang meliputi logo, label kemasan, dan media promosi digital sebagai identitas produk di pasar. Peningkatan penjualan yang disertai laporan perkembangan usaha menjadi salah satu indikator keberhasilan program dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan. Luaran lainnya meliputi dokumentasi kegiatan PKMK sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program serta publikasi produk melalui media sosial, marketplace, dan media online lainnya untuk memperluas jangkauan pemasaran. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Endra untuk penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Lak merupakan salah satu makanan tradisional khas Bali yang dibuat dari bahan utama tepung dan daun pandan, yang dikenal memberikan aroma alami serta cita rasa yang khas. Secara tradisional, lak disajikan dengan tampilan sederhana dan dikonsumsi dalam konteks budaya lokal. Namun, dalam pengembangan produk ini, lak tidak hanya mempertahankan keaslian rasa dan bahan alaminya, tetapi juga mengalami inovasi dari sisi kemasan dan penyajian. Lak dikemas dalam kemasan mika yang higienis dan praktis, sehingga lebih aman, bersih, dan mudah dibawa. Penggunaan kemasan modern ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik visual sekaligus menyesuaikan dengan gaya hidup konsumen masa kini yang mengutamakan kepraktisan. Meskipun tampil dengan konsep yang lebih modern, produk Lakla ini tetap mempertahankan cita rasa tradisional yang autentik, sehingga nilai budaya dan keunikan lokalnya tidak hilang. Dengan mengombinasikan unsur tradisional dan modern, Lakla diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas, khususnya generasi muda, serta menjadi contoh bagaimana makanan tradisional dapat beradaptasi dan bersaing di era modern tanpa kehilangan identitas aslinya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Abi atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tempat dan waktu saya berikan. Baik, terima kasih Andika selaku moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan sebagai proses pembuatan makanan tradisional Bali yaitu laklak. Nah, yang pertama itu ada alat
Alat ini eh, seperti wajan atau cetakan laklak ini berguna sebagai tempat memasak adonan laklak agar berbentuk bulat dan matang merata. Nah, selanjutnya ada kompor. Kompor ini berfungsi sebagai sumber panas untuk memasak adonan hingga matang. Selanjutnya ada baskom. Baskom digunakan untuk mencampur semua bahan adonan laklak. Terus ada sendok sayur. Sendok sayur ini digunakan untuk menuangkan adonan ke dalam cetakan dengan takaran yang pas. Selanjutnya ada spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengangkat laklak yang sudah matang dari cetakan agar tidak rusak. Selanjutnya ada bahan yang digunakan untuk pembuatan laklak, yaitu tepung beras. Tepung beras merupakan bahan utama yang memberikan tekstur khas pada laklak. Selanjutnya ada santan. Santan memberikan rasa gurih dan membuat tekstur laklak lebih lembut. Selanjutnya ada garam. Digunakan sedikit saja untuk menyeimbangkan rasa. Ada pasta pandan. Ini opsional ya, bisa digunakan atau bisa tidak. Berfungsi untuk memberi warna hijau dan aroma harum pada laklak. Selanjutnya ada gula merah. Digunakan sebagai topping atau saus untuk memberikan rasa manis. Selanjutnya ada kelapa parut. Kelapa parut ini berfungsi sebagai taburan yang menambah cita rasa dan tekstur pada laklak. Sekian pemaparan materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Reno atas penyampaian materinya. Yaitu untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk slide bisa di next. Itu yang ini ada peluang pasar, di mana peluang pasar untuk usaha laklak ini dinilai cukup besar dan menjanjikan. Mengingat makanan tradisional hingga saat ini masih memiliki tempat sendiri di tengah masyarakat. Laklak tidak hanya dipandang sebagai makanan khas daerah, tetapi juga sebagai alternatif makanan yang sehat, sederhana, dan relatif mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Karakteristik produk yang digunakan itu bahan-bahan yang alami, proses penyajian yang praktis, serta cita rasa yang khas dan unik menjadi daya tarik utama yang membuat laklak mampu bersaing dengan makanan ringan modern. Segmen pasar utama dari usaha ini meliputi pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum yang membutuhkan makanan ringan dengan harga terjangkau, namun tetap memiliki kualitas rasa yang baik. Konsumen dalam segmen ini cenderung memilih produk yang menawarkan rasa yang konsisten, harga yang stabil, serta mudah ditemukan di lokasi-lokasi strategis seperti area sekolah, kampus, perkantoran, dan pusat keramaian. Hal ini menunjukkan bahwa laklak sangat memiliki potensi pasar yang luas apabila dipasarkan secara tepat dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu ada masyarakat semakin menyukai makanan tradisional dalam kemasan modern dan higienis. Yang kedua itu ada kemasan Mika membuat praktis dan menarik bagi pelajar, mahasiswa, serta pekerja yang membutuhkan cemilan cepat saji. Yang terakhir yaitu peluang pasar yaitu pemasaran digital melalui media sosial, memperluas jangkauan tanpa perlu fisik, tanpa peluang masuk warung atau kantin kampus. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan pada pengembangan makanan Mika ini, pada kelompok 5 ini berhasil menghasilkan inovasi makanan tradisional yang berbasis daun pandan dan tepung beras. Kemasan higienis praktis dan strategis pemasarannya. Kemasan ini sangat efektif serta dipasarkan secara digital karena sehingga meningkatkan nilai gizi dan daya tarik rasa serta potensi pasar bagi konsumen modern. Proses produksi, pengemasan, dan promosi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp telah berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah dijadwalkan oleh kelompok kami. Yang selanjutnya yaitu ada menghasilkan produk siap jual yang kompetitif
dibandingkan makanan tradisional dengan biaya operasional terkendali sekitar 162.000 secara keseluruhan. Program ini tidak hanya mampu memenuhi tugas akhir pada mata kuliah manajemen operasi, tetapi juga memenuhi tujuan PKMK dalam menciptakan peluang usaha berbasis bahan lokal, tetapi juga melestarikan warisan kuliner Indonesia melalui pendekatan kontemporer. Selain kesimpulan, kelompok kami juga memberikan saran atau mendapatkan saran dari masyarakat yang membeli produk kami, yaitu untuk mengembangkan lebih lanjut serta memvariasikan varian rasa seperti penambahan buah lokal guna menarik segmen pasar yang lebih luas dan tingkat daya saingnya tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada perluasan distribusi melalui kerjasama dengan marketplace online atau warung sekitar kampus untuk mengoptimalkan penjualan serta pantau umpan balik konsumen secara rutin guna memperbaiki kualitas. Dan selain itu juga mendaftarkan merek dagang atau HKI secara langsung dan melakukan analisis keuangan berkala untuk memastikan keberlanjutan untuk usaha jangka panjang untuk produk laklak kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian materi dari kelompok kami. Kelompok kami menutup dengan ngaturan Paramo Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Salam harmoni. Salam harmoni.